berkomitmen untuk menyampaikan kepada kawan-kawan relawan. Yang pertama adalah kita menjaga etika. Kita tidak boleh kasar gitu ya. Kita udah belajar, saya kira masyarakat sangat senang sekali kalau kita menggunakan kata-kata santun yang selalu positif. Nggak perlu menjelek-jelekkan orang, terus kemudian tidak perlu hoax gitu, tapi menyampaikan cerita-cerita yang menarik, yang elegan. Ya mungkin kalau ada orang bicara, apa ya prestasinya, boleh, nanti kita kasih. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Di sini, di tempat ini, kita mengukuhkan niat dan membulatkan tekad untuk bergerak bersama, menangkan Ganjar Pranowo 1 putaran pada pemilu Pilpres 2024 yang akan datang. Apakah kawan-kawan siap? Siap! Cara ini pasti berjalan. Saya tahu militansi dari teman-teman sekalian, saya tahu militansi dari panitia. Begitu kita sudah sepakat acara jalan, insya Allah jalan. Apakah sudah mendengar suara saya? Kalau sudah mendengar suara saya, angkat tangan. Yang sudah mendengar suara saya, angkat tangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sambil saya membaca siapa yang hadir. Ada Mbak Lina, ada Kang Iim, ada, wah ini siapa ini? Namanya Fitri, tapi yang ikut di sana banyak sekali ini. Ada Pak Haryono, kelihatan janggutnya saja nih Pak Haryono. Loh sampean aja ndelok dhuwur Pak Haryono, ndelok kamera. Sampean tunduk dikit kepalanya, lihat tuh kamera, lihat tuh kamera. Oh gak bisa ini, gak pernah ini berarti. Oke, ada Irina, Mia, Widya, Yen, ada Yen, ada Juni, Eko, Soli, Sandi, Ika, Muhammad, Betty, Senia, Senia namanya. Dan siapa? Mor ya. Wah ini ternyata kelihatan dari sini. Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, terima kasih lah. Saya lagi di Ngawi. Tadi saya dijawil sama Pak Ahmad Basarah. Saya diperintahkan sama beliau untuk menemui Bapak Ibu melalui acara daring ini. Tadi Pak Ahmad Basarah sejatinya juga akan ikut tampil, tapi beliau ada di sebelah saya ini. Dan tentu saja lambe-lambe tangan lah Mas ini. Lambe-lambe tangan ini. Biar saya sama Pak Ahmad Basarah ini. Nah, nih. Sedikit, iya. Tugas saya sudah selesai ya. Langsung Mas Ganjar. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi Mas Ahmad Basarah sampaikan ke saya untuk bisa menemui Bapak Ibu melalui daring. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih. Namanya apa tadi? Gaspol ya? Betul ya? Gaspol ya? Ya. Jadi teman-teman dari Gaspol memang kita harus ngegas dan betul-betul gasnya pol gitu ya. Kita lari kenceng karena waktu juga makin mepet. Tapi selalu yang saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan kepada kawan-kawan relawan. Yang pertama adalah kita menjaga etika. Kita tidak boleh kasar gitu ya. Kita udah belajar, saya kira masyarakat sangat senang sekali kalau kita menggunakan kata-kata santun yang selalu positif. Nggak perlu menjelek-jelekkan orang, terus kemudian tidak perlu hoax gitu, tapi menyampaikan cerita-cerita yang menarik, yang elegan. Ya mungkin kalau ada orang bicara, apa ya prestasinya, boleh, nanti kita kasih materi. Jadi umpama saya kemarin ketemu dengan para relawan, saya ceritakan buat mereka yang follow IG saya, boleh angkat tangan, ada yang follow IG saya? Yang follow IG saya boleh angkat tangan? Ada ya, ada, oke. Kalau ada yang follow IG saya, wow itu banyak sekali. Kalau ada yang follow IG saya, kemarin saya ketemu dengan orang, siswa-siswa. Kemudian ketahuan dia bercerita bahwa di sekolahnya ada pungutan. Bapak Ibu tahu nggak? Anda lihat itu di IG itu, yang nonton sudah 10 juta lebih. Surprise buat saya, apa artinya? Ternyata masyarakat kita tidak suka pemerintahan itu buruk. Tidak suka pemerintahan itu korup. Tidak suka pemerintahan itu ada punglinya, dan itu terjadi. 10 juta lebih orang nonton dan akhirnya bercerita hampir seluruh Indonesia. Di sekolah kami ada Pak, di sini ada, di sini ada. Nah ketika kemudian kita ingin bercerita isu pemberantasan korupsi, maka ada bukti-bukti yang bisa diberikan kepada publik bahwa bagaimana Ganjar Pranowo itu soal anti korupsi. Ya. Lalu sekarang kita uploadin semua cerita kejadian yang ada di Jembatan Timbang, jual beli jabatan, kemudian membuat bangunan juga tidak bagus begitu ya.
Terus kemudian saya pernah tendang tembok itu, dan akhirnya ternyata juga viral, jutaan juga yang nonton gitu ya. Maka teman-teman ini cerita salah satu kalau nanti kita mau membuat narasi-narasi positif. Dan tentu kawan-kawan dari Gaspol ini, salah satu isu itu, salah yang lain tentu harus menemui masyarakat. Hari ini waktu makin mepet, jadi kita harus ketemu masyarakat, dan kita maaf dengan segala hormat, setelah deklarasi, maka kegiatan berikutnya adalah bertemu masyarakat. Kalau satu orang sehari bisa ketemu 2 saja, syukur bisa 4 atau 5, meyakinkan bahwa mereka akan memilih, maka pada saat itu tugas kita sudah selesai. Ya, terus saja bergulir terus. Jadi dari kawan-kawan relawan akan pas sekali kalau kemudian sehari mencari 4-5 orang dan kemudian diyakinkan satu persatu jalan terus. Di pasar ketemu, di masjid ketemu, mungkin di gereja ketemu, ya enggak, di sekolahan atau lagi ke mall barangkali atau lagi jalan di angkot gitu ya. Dan itu cara kita mendengarkan langsung dari masyarakat. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita sudah berkomunikasi dengan mereka secara langsung dan kita mengerti sikap-sikap mereka, insya Allah itu tidak terlalu sulit nanti kita membaca peta yang ada di tempat masing-masing. Dan tentu saja memang kerja ini kerja yang melelahkan, dan saya menyampaikan terima kasih betul karena para relawan kerja tak pernah henti, tidak berharap sesuatu, betul-betul suka dan rela. Suka dan rela ini pun pernah kita lakukan waktu itu, saya tidak tahu persis, tapi saya kira banyak yang hadir ini adalah para pendukung Pak Jokowi gitu ya, dan kita udah kerja luar biasa panjangnya, dan saya juga ikut di dalamnya waktu itu, jadi ya, kita mengerti lah pada soal itu. Saya menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu kawan-kawan semuanya bergembira, senang dalam organisasi ini, kesukarelaan ini, sehingga semangatnya akan terbakar. Hari ini saya berjalan, Surabaya ada 3 titik, tadi ke Gresik, hari ini ke Ngawi, saya besok malam ini juga balik ke Semarang, ya besok pagi kerja urusan dengan pemerintahan di Jakarta, dan nanti sampai Rabu kita berkeliling kembali karena insya Allah Rabu kalau nggak salah libur ya, libur, jadi pas libur kita akan bekerja. Tadi juga ketemu dengan kades-kades seluruh Jawa Timur, luar biasa, saya terharu karena dukungannya dahsyat, sambil kadang-kadang di tengah jalan tadi di Sumatera Utara hanya sekedar pakai V-call, sehingga Bapak Ibu V-call ini pun akan bisa membantu kita bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Pak Ganjar, saya lagi kumpul nih, ada 300 orang, ada 200 orang, 100 orang. Pak Ganjar V-call sebentar 1 menit aja, dan ternyata 1 menit itu Bapak Ibu bisa mempengaruhi karena dia bisa bercanda dengan saya secara langsung. Jadi kayak gitu modelnya. Rasanya calon yang lain belum bisa. Calon yang lain agak berat melakukan itu. Nah, saya agak ringan melakukan. Ya tinggal nasibnya pas apa enggak. Sehingga di perjalanan WA bisa enggak V-call. Tadi V-callnya di Banyumas. Terus hari ini pada saya lagi ada di Jawa Timur gitu ya. Jadi artinya dengan teknologi kita akan bisa masuk dengan cepat. Dan Bapak Ibu bisa meyakinkan itu. Sehingga nanti dari kawan-kawan ketika ada event yang rame, terus kemudian butuh sosok kandidatnya pengen ditampilkan, dengan teknologi saja. Kalau menunggu kadang-kadang bikin kecewa. Kapan Pak Ganjar datang ke sini? Waduh, rasa-rasanya kita mesti membagi waktu dengan sangat disiplin. Jangan bikin Pak Ahmad Basara stres lagi nanti. Karena beliau yang mengkoordinasikan ini, beliau itu mengkoordinasikan tidak hanya di jadwal di Indonesia, termasuk yang luar negeri. Karena kemarin yang Amerika Bersatu, Eropa aja, Jerman sendiri, Perancis sendiri, tadi malam itu di Belgia, ya, di Belgia, terus kemudian mereka bergerak cukup aktif begitu. Dan kadang-kadang kalau di luar negeri jangan dipikir banyaknya kayak gini loh Bapak Ibu. Kadang-kadang 10 orang, 20 orang gitu. Tapi di luar negeri, waktu kemarin saya berangkat haji ketemu dengan kawan-kawan dari PDI Perjuangan yang ada di Arab Saudi, kerjanya luar biasa, relawannya jalan di sana, dan saya sempat bertemu. Rasanya senang juga gitu ya, bagaimana mereka bergerak, menyiapkan diri, DPT, calon pemilihnya sudah ada, TPS-nya sudah tahu, kasih masukan. Pak Ganjar, kuncinya kalau di Arab Saudi satu aja, nanti mesti dijemput agar mereka nyoblos. Dan mereka-mereka yang tenaga kerja overstay gitu ya, itu mesti kita urus izinnya
agar mereka kemudian punya hak politik. Itu juga berlaku di Malaysia, berlaku di Taiwan gitu ya, di Singapura ya. Dan itu mereka seringkali komunikasi dengan menggunakan cara ini. Teman-teman terima kasih. Ini saya masih akan jalan satu acara lagi ya untuk bertemu kawan-kawan yang ada di Ngawi. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Salam semuanya untuk kawan-kawan relawan dari Gaspol gitu ya, dan salam untuk keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat terus, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Terima kasih.